Yo halo netizen, apa kabar semuanya? Mimin doakan semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul SIS Red Notice, di mana bercerita tentang sekumpulan pasukan tentara bayaran melawan pasukan khusus. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok tentara bayaran pasukan khusus Amerika Serikat yang bernama Black Swans yang ditugaskan untuk membersihkan sebuah desa di Georgia yang penduduknya menolak direlokasi untuk pembangunan pipa perusahaan Britgas milik pemerintah. Para tentara bayaran ini dipimpin oleh William Lewis. Anak dari William bernama Grace dan juga Oliver ikut serta dalam menjalankan misi. Saat mereka mulai memasuki desa itu terlihat sangat sepi. Ternyata penduduknya sudah bersiap dengan senjata. Baku tembak pun terjadi. William meminta Grace untuk mengambil keputusan dalam kekacauan ini. Grace memerintahkan untuk membunuh semua pria desa termasuk anak laki-laki dan tetap membiarkan yang wanita hidup untuk menyebar ketakutan. Perintah ini langsung dijalankan. Semua pria dan anak laki-laki dibunuh tanpa ampun. Namun diam-diam seorang wanita merekam aksi para tentara bayaran ini. Bahkan ia merekam wajah Grace dengan sangat jelas. Dan film SIS Red Notice pun dimulai. Scene berpindah pada seorang pria keturunan kerajaan Inggris yang juga anggota pasukan khusus bernama Thomas yang sedang mengunjungi istana Buckingham. Di sana Thomas mengambil cincin peninggalan neneknya yang akan ia pakai untuk melamar kekasihnya, seorang dokter yang bernama Sophie. Di sisi lain, William, Grace, dan Ollie diberitakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dugaan pembantaian. Pengadilan Pidana Internasional menuntut agar Inggris menyerahkan mereka ke Den Haag di mana mereka akan diadili. Video aksi kejahatan mereka telah tersebar dan Perdana Menteri meminta George, petinggi pasukan SIS, untuk melenyapkan semua anggota Black Swans karena tidak ingin keterlibatan pemerintah dalam kasus ini terekspos. Sementara itu, Thomas sedang memberi kejutan pada Sophie di tempat kerja. Ia memberi Sophie tiket pesawat ke Paris besok hari untuk berlibur bersamanya. Namun Thomas hanya bisa mampir sebentar karena ia harus menyelesaikan hal yang lain. Di tempat lain, tepatnya di markas Black Swans, Grace mengabarkan pada William bahwa pasukan SIS akan lepas tangan dalam kasus mereka dan justru akan melakukan penangkapan. Grace mengajak William untuk pergi, namun William tetap ingin tinggal. Beberapa saat kemudian, Thomas datang ke markas Black Swans dan ia menyapa wanita hamil yang sedang menyapu halaman. Namun, Thomas mencurigai perkataan wanita itu dan ia langsung menyuntiknya dengan suntikan bius. Dan benar saja, wanita tersebut hanya berpura-pura hamil dan terdapat senjata otomatis di dalam bajunya. Thomas melaporkan hal ini pada petinggi SIS George. Setelah diidentifikasi, wanita tersebut adalah salah satu pengawal William. Adu tembak pun langsung terjadi. Namun pintu masuk rumah William sangat sulit ditembus hingga harus diledakkan terlebih dahulu. William sudah menunggu mereka sambil duduk dengan santai di ruang makan. Ia berkata Grace sedang mengintai pakaian di lantai atas dan George menyuruh anak buahnya Declan memeriksa lantai atas sementara ia berbicara dengan William. George sangat menyayangkan tersebarnya video pembantaian desa. Ia ingin Grace menyerahkan diri dan menjamin Grace akan dijaga dengan baik. Namun tentu saja William menolak. George kemudian membunuh William. Di lantai atas, Thomas bersama Declan berhasil menyudutkan seorang wanita yang diduga adalah Grace. Namun ia adalah orang lain yang berdandan seperti Grace dan membawa granat di tangannya. Thomas dan Declan pun terlempar keluar. Mereka selamat dari ledakan granat tersebut. Mayor Bissett memarahi mereka karena terlalu banyak yang tewas dalam misi penangkapan ini. Ia kemudian memerintahkan untuk menutup semua bandara dan Thomas diskors untuk sementara.
Thomas merasa ada orang yang membocorkan rencana penangkapan ini pada Grace sehingga ia bisa kabur dan tidak ada di tempat saat penangkapan. Thomas kemudian berbincang dengan Declan yang merupakan sahabatnya. Ia mengatakan rencananya menikahi Sophie dalam waktu dekat. Thomas kemudian mendatangi Sophie untuk mengobati lukanya dan mengingatkan kembali agar Sophie tidak lupa dengan janji penerbangan mereka ke Paris. Namun Sophie sudah membuang tiketnya. Keesokan harinya, Thomas dan Sophie akhirnya bepergian dengan kereta. Terlihat seorang wanita lain menggunakan kursi roda ikut menaiki kereta yang sama. Ternyata wanita tersebut adalah Grace yang menyamar. Saat melepas aksesoris penyamaran, kondektur mengetuk pintu toilet untuk meminta paspornya. Namun kondektur itu langsung dibunuh oleh Grace dan dikunci di dalam toilet. Thomas yang sedang menuju toilet terkejut melihat sosok mirip Grace yang lewat sepintas. Thomas kemudian mendobrak pintu toilet dan menemukan kondektur yang sudah tewas. Ia langsung melaporkan hal ini pada Declan yang kemudian memberitahukan pada Mayor Bissett. Mayor Bissett langsung mengirim pesan peringatan pada seseorang, sementara Declan meminta Thomas agar tidak bertindak sendiri. Ternyata pengkhianat di dalam SIS adalah Mayor Bissett sendiri. Ia mengirim pesan pada Grace bahwa tim SIS sudah mengetahui keberadaannya. Sementara di sisi lain, Sophie yang bosan menunggu Thomas yang sangat lama di toilet mengobrol dengan seorang nenek yang sangat ramah. Grace yang kini memimpin Black Swans langsung menjalankan rencana bersama rekan-rekannya yang juga menumpangi kereta tersebut. Mereka mulai melumpuhkan masinis dan mengirim sinyal pada petugas kebakaran. Mereka juga merusak semua CCTV di dalam terowongan rel kereta dan membuat asap yang tebal. Petugas kebakaran pun langsung berdatangan, namun ternyata mereka adalah anggota-anggota Black Swans yang menyamar juga. Thomas menguping pembicaraan mereka dan tanpa pikir panjang, Thomas menyerang kawanan Black Swans dan mengunci mereka. Anggota Black Swans meledakkan pintu hingga penumpang kereta terkena imbas ledakan. Para penumpang kini menjadi panik dan nenek yang mengobrol bersama Sophie tertusuk pecahan kaca di bagian kaki. Sophie berusaha mengobatinya dan ia tidak sadar Thomas sedang menelponnya. Sementara Grace memerintahkan semua anggota Black Swans mencari Thomas. Mereka bahkan menembak orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Thomas pun menyelinap keluar dan bersembunyi di antara gerbong. Ia kembali menelpon Declan untuk mengkonfirmasi Grace bersama anggota Black Swan sedang melakukan serangan. Grace memerintahkan semua penumpang untuk tetap berada di kereta jika masih ingin hidup. Diam-diam, Thomas pun memotret wajah anggota-anggota Black Swans lalu mengirimkan pada Declan. Saat Declan melapor pada Mayor Bissett, Mayor Bissett menyuruhnya mengirim foto itu ke ponselnya dan meminta Thomas tidak melakukan apapun agar tidak ada nyawa yang melayang. Grace pun menyuruh anggota Black Swans mengebor atap terowongan di rel kereta. Sementara Mayor Bissett bersama pasukannya bersiap menuju lokasi. Atas perintah Grace, anggota Black Swans menyita ponsel semua penumpang kereta. Sophie menyembunyikan ponselnya di sepatu dan mengambil ponsel nenek sebagai gantinya. Tapi kini berita pembajakan kereta ini sudah menyebar di seluruh Inggris, namun belum disebutkan siapa pelakunya. Perdana Menteri memerintahkan George membunuh Grace. Seorang anak pun terluka saat Grace menembak pria yang kehilangan ponsel. Grace mencari penumpang kereta yang memiliki keahlian medis. Sophie menawarkan diri untuk mengobati anak tersebut asalkan ada air dan peralatan P3K. Di sisi lain terlihat pasukan SIS dan Mayor Bissett kini sudah tiba di lokasi dan langsung mempersiapkan peralatan. Beberapa saat kemudian George juga datang dan mendesak tim SIS untuk meledakkan kereta karena akan sulit untuk melawan Black Swans. Mayor Bissett menolak karena hal itu akan mengorbankan banyak nyawa yang tidak bersalah. Namun George terus mendesaknya. Thomas yang masih bersembunyi berhasil membobol saluran kloset agar bisa berbicara dengan Sophie. Ia menyuruh Sophie membuka tutup kloset untuk kabur karena kereta akan segera diledakkan. Sophie menolak dan ia ingin menolong para penumpang yang terluka. Thomas membujuknya tetapi tidak berhasil. Mereka akhirnya sepakat untuk mengeluarkan anak yang diobati Sophie dan Sophie berpura-pura menjadi pingsan. Oi! Open the door! Jesus Christ. Open this door now!
Tim Black Swans mendobrak pintu toilet dan menemukan anak itu hilang. Mereka langsung menembaki ke arah lubang kloset. Tim SIS yang mendengar suara tembakan langsung menyerang dan terjadilah baku tembak antara tim SIS dengan Black Swans. Namun tim SIS mundur untuk mencari tempat yang aman. Grace yang melihat Sophie pingsan berkata Thomas lebih efektif daripada SIS. Ia juga berkata pada salah satu rekannya bahwa sumbernya di tim SIS memberitahunya segala hal, yang artinya memang benar ada mata-mata Black Swans di SIS. Anak yang dibawa Thomas tiba-tiba tersandung dan berteriak, dan beruntung tim Black Swans tidak ada yang mendengarnya. Setelah kembali ke titik awal, tim SIS merasa ada sesuatu yang janggal karena tim Black Swans tidak berpencar. Mereka sudah menunggu secara berkelompok seakan-akan sudah tahu kemana SIS akan menyerang. Sesaat kemudian, tim SIS mendapat video call dari Grace yang menawarkan dua pilihan. Yang pertama, Perdana Menteri bisa tampil di siaran langsung TV dan mengakui operasi pembantaian di Georgia adalah perintah pemerintah Inggris. Atau yang kedua, Perdana Menteri bisa mengenakan Eurocopter dengan kantong bahan bakar ekstra dan uang 500 juta. Mayor Bissett menyetujui uang tebusan dengan syarat para sandera harus dibebaskan. Dan mereka pun bersepakat. Sementara itu di sisi lain terlihat Thomas mengobrol dengan anak yang ia tolong di atap kereta tentang hubungannya dengan Sophie dan rencananya melamar. Ia kemudian menyuruhnya meluncur turun saat ia perintahkan dan terus berlari hingga pintu berwarna hijau. Thomas lalu melumpuhkan Black Swans yang berjaga di kemudi kereta dan beberapa anggota yang menyerangnya. Lagi-lagi Thomas berhasil kabur meski kakinya tertembak. Melihat anak tadi berhasil menuju titik awal, George langsung menurunkan pasukan untuk kembali menyerang. Di sisi lain, Grace menanyai Sophie bagaimana anak itu bisa lolos. Apakah orang yang meloloskan anak itu adalah orang terdekat Sophie? Sophie pun membantahnya dengan menunjukkan luka yang baru saja ia dapat. Grace hampir mempercayainya hingga seorang anggota Black Swans menunjukkan ponsel yang diserahkan Sophie adalah ponsel orang lain. Sophie lalu digeledah dan ia berusaha menyerang, tapi tentu saja Sophie kalah tenaga dan ponselnya berhasil ditemukan. Sementara di gerbong yang berbeda, George dan Mayor Bissett bertemu dengan Grace untuk bernegosiasi. Namun Grace menembak Mayor Bissett. George berusaha menyerang, namun Grace dengan sigap menepisnya dan memojokkan George. Mereka dulunya adalah rekan bisnis yang dibawahi Perdana Menteri dalam hal pembersihan wilayah yang akan dibangun pemerintah. Tapi karena kasus di Georgia meninggalkan saksi, Black Swans dianggap melanggar perintah kerja. Sementara Thomas yang masih bersembunyi mencari tahu maksud pengeboran yang dilakukan tim Black Swans hingga menemukan sebuah pipa saluran di terowongan milik perusahaan Britgas. Ternyata tujuan utama Grace beserta tim Black Swans adalah meledakkan seluruh saluran pipa tersebut sebagai bentuk balas dendam pada pemerintah Inggris. Grace berjanji akan melepas semua sandera jika uang tebusan dibawa padanya 30 menit ke depan. Tanpa disadari oleh George, seorang anggota Black Swans merekam pembicaraan mereka dan di sisi lain Thomas bertarung untuk menghentikan upaya peledakan pipa yang juga akan menewaskan semua orang yang ada di terowongan. Ia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Scene kemudian berpindah memperlihatkan pemerintah yang mengadakan rapat darurat dan sepakat untuk menyerahkan uang tebusan. Sementara Thomas yang terjebak menelpon Declan, namun Declan tidak bisa berbuat banyak. Setelah menutup telepon, Declan mendapat telepon dari nomor lain yang ternyata adalah Grace. Mata-mata dalam tim SIS adalah Declan, sahabat Thomas itu sendiri. Declan masih melindungi Thomas saat Grace menanyakan lokasi Thomas. Namun ia tidak bisa berbohong saat Grace menanyakan namanya. Grace mengancam jika Declan tidak membunuh Thomas, maka ia akan memberitahu pengkhianatan Declan pada George. Declan memberitahu kekasih Thomas juga berada di kereta. Thomas yang terjebak berhasil menemukan jalan keluar dan menerima pesan teks dari HP Sophie yang dipakai oleh Grace untuk menjebak Thomas. Thomas pun melumpuhkan Oliver, saudara Grace yang berjaga di luar kereta dan menggunakannya sebagai sandera. Saat akan bertukar sandera, Grace menembak Thomas namun malah mengenai Oliver.
Kekacauan kembali terjadi dan Thomas bertempur agar Sophie bisa kabur, lalu ia membuat ledakan dengan tabung gas. Grace pun melakukan video call kembali dengan tim SIS untuk memperlihatkan perbuatan Thomas. Ia mengancam jika hal ini terjadi lagi, maka seluruh terowongan akan diledakkan. Declan yang kini memimpin pasukan terlihat sangat cemas. Hal ini diam-diam diperhatikan oleh George. Thomas berhasil keluar dari ledakan, namun Sophie masih menjadi sandera Grace dan dibawa ke kereta luncur. Thomas berusaha menyusul, tetapi yang ia temukan malah Oliver. Mereka pun saling menyerang hingga akhirnya Thomas berhasil melumpuhkan Oliver. Sementara di menara kendali, George memberitahukan perubahan rencana pada Declan, di mana semua anggota Black Swans tetap akan dibunuh. Declan sangat kaget dan terlihat bingung, namun berusaha untuk tetap profesional. Sementara Thomas menggunakan kereta luncur untuk menyusul Sophie. Gerbong depan telah keluar dari terowongan dan para sandera dibebaskan. Beberapa anggota Black Swans menyamar sebagai sandera dengan memakai baju santai sehingga tim SIS sedikit bingung. Setelah semua anggota Black Swans dikonfirmasi, Declan meluncurkan perintah untuk menembak. Dalam sekejap, anggota Black Swans yang menyamar pun tewas dan Thomas yang berhasil menyusul Grace berusaha bernegosiasi. Namun Grace menekan tombol pemicu ledakan dan semua jalur pipa menjadi meledak hingga terowongan dan juga menara kendali tepat saat George menyadari Declan berkhianat. Grace menusuk kaki Sophie agar Thomas tidak mengejarnya. Namun kali ini Sophie meminta Tom mengejar dan membunuh Grace. Go! Setelah ledakan terjadi, George meminta Declan membantu mengeluarkannya dari reruntuhan dengan imbalan pengkhianatan Declan akan ditutupi. Declan malah membunuhnya. Now we're coming after you, not me. Di situasi yang sangat kacau ini, berita televisi menyiarkan rekaman video yang diunggah oleh anggota Black Swans ke sosial media. Video tersebut memperlihatkan percakapan Grace dengan George yang diam-diam direkam saat mereka berdebat. Dari video itu terdengar jelas bahwa Perdana Menteri yang mempekerjakan Black Swans untuk membersihkan desa-desa yang menolak direlokasi. Munculnya video itu membawa masalah besar pada pemerintahan Inggris. Di sisi lain, Thomas yang masih mengejar Grace dan mereka pun sempat bertarung dan Thomas ditusuk beberapa kali. Thomas masih belum menyerah dan ia menyerang Grace sampai ke mobil yang sudah disiapkan Grace untuk kabur. Grace menawarkan kerjasama dengan Thomas, tapi Thomas tersenyum dan menusuk leher Grace dan Grace pun tewas seketika. Scene lalu berpindah ke istana Buckingham. Terlihat keadaan Sophie sudah mulai membaik, begitu juga dengan Thomas. Thomas akhirnya melamar Sophie dan Sophie pun menerimanya. Sementara berita tentang Declan sudah tersiar dan ia dinyatakan sebagai buronan negara dengan tuduhan membantu pelarian Grace dan membawa kabur uang tebusan. Perdana Menteri kembali cuci tangan dalam kasus ini dan melimpahkan semua kesalahan pada Declan. Ia juga menolak untuk mengundurkan diri. Di akhir film menunjukkan acara pernikahan Thomas dan juga Sophie. Saat Thomas akan mencium Sophie, ia menerima telepon dari bosnya yang memberitahukan lokasi Declan. Sophie pun tersenyum dan menyuruh Thomas untuk mengejar Declan. Dan film SIS Red Notice pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video baru Mimin selanjutnya. Oke, kita cukupkan video kita kali ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya dan orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Dadah.